Sebetulnya crown gigi itu seperti apa? Crown gigi ini merupakan salah satu gigi tiruan cekat yang berbentuk mahkota. Bentuk, fungsi, sama nilai estetiknya balik lagi kayak gigi semula. Jadi kita bisa lihat dulu mas, ini kasusnya seorang pasien ini masuk indikasi untuk pemasangan jaket crown ini apa enggak? Anomali bentuk gigi, jadi bentuknya enggak seperti normal. Dia ada yang buah mulberry teeth, jadi bentuknya kayak buah mulberry. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik, berbagai permasalahan, berbagai treatment juga terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dan yang akan kita bahas secara spesifiknya adalah tentang crown gigi. Dan untuk membahas tentang crown gigi, tentunya saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter gigi kami, yaitu Dr. Reza. Ya, Selamat sore dok. Selamat sore. Kita seperti biasa nih dok, kita bahas lagi mengenai berbagai treatment ya. Dan kali ini kita bahas tentang crown gigi. Yang ingin saya tanyakan pertama itu, sebetulnya crown gigi itu seperti apa? Crown gigi ini merupakan salah satu gigi tiruan cekat yang berbentuk mahkota gitu. Jadi namanya juga crown, dia gigi tiruan tapi dia nggak lepasan, dia cekat gitu. Jadi ditempel di giginya biar dia bentuk, fungsi, sama nilai estetiknya balik lagi kayak gigi semula gitu. Dan sebetulnya apa nih alasan seseorang memasang crown gigi, dan kapan sih waktu terbaik untuk melakukan pemasangan crown gigi? Jadi kalau misalnya ditanya waktu yang tepat, jadi kita bisa lihat dulu mas, ini kasusnya seorang pasien ini masuk indikasi untuk pemasangan jaket crown ini apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya dia masuk indikasinya, kita bisa coba buat pemasangan buat jaket crown gitu. Jadi misalnya dia ada masalah lubang atau karies pada giginya, dia udah terlampau besar. Jadi kalau misalnya dia ditambal konvensional, dia nggak memungkinkan. Mungkin bisa ditambal, tapi resiko buat tambalan atau nanti fillingnya nanti jadi rawan copot gitu. Makanya dia masuk indikasi buat pemasangan jaket crown gitu. Bisa juga nanti ada kasus dia fraktur atau dia gigi patah giginya setengah dari permukaannya gitu. Jadi nanti bisa dibuatkan jaket crown gitu. Ada juga mungkin dia habis perawatan saluran akar, itu kan dia lumayan banyak dibuang giginya. Jadi nanti bisa dibuatin juga jaket crown gitu. Ada juga bisa mungkin anomali bentuk gigi. Gimana? Gitu. Jadi bentuknya nggak seperti normal. Dia ada yang buah mulberry teeth, jadi bentuknya kayak buah mulberry. Kalau Mas Adit mau tahu gitu, bentuknya jadi agak enggak, kalau dia nanti gigit, kalau enggak bentuk giginya nggak akan normal. Jadinya nanti dibentuk kalau enggak dibikinin jaket crown itu. Jadi bentuknya jadi normal gitu. Bisa juga buat mengoreksi gigitan, itu juga bisa mas dia. Gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya gigitannya kurang pas, jadi sebelum nanti dibehel gitu, dia dibikin jaket crown dulu bisa. Terus seperti mungkin apa ya, pada umumnya nih dok, istilahnya kan crown gigi ini kan tambahan ya, atau yang di gigi tiruan. Iya, gigi tiruan. Nah, ada jenis-jenisnya nggak? Jadi kalau misal jaket crown ini biasanya jenisnya itu ada 3 mas, yang mungkin sekarang paling banyak digunakan gitu. Dia ada bahannya akrilik, kemudian campuran antara porselen sama metal, sama full porselen gitu. Jadi kalau misalnya yang akrilik ini biasanya digunain buat sementara gitu. Emang dia bahannya lumayan murah, tapi dia biasanya gampang terkikis. Makanya dia biasanya dipakai buat mahkota tiruan sementara itu. Jadi bahannya akrilik gitu.
Tapi biasanya orang paling banyak itu di antara dua ini sih, PFM ini. Jadi PFM ini porcelain fused metal, campuran antara bahannya metal itu sama porselen. Dia lebih baik digunain. Sama yang ketiga bahannya full metal, porselen. Gitu. Ya plus minus bahan-bahannya itu. Tapi biasanya paling digunain ya 3 ini bahannya. Gitu. Dan itu ketiga jenis itu tergantung kasusnya atau tergantung kasusnya bagaimana lagi. pasiennya? Tergantung kasusnya sama pilihan pasiennya juga gitu. Kalau misalnya dia gigi depan itu misalnya dia bisa pakai full porselen gitu. Tapi kalau misalnya dia gigitannya agak lumayan dalam, kalau enggak gigitan gigi belakang yang buat ngunyah itu biasa pakainya PFM, campuran antara metal sama porselennya itu. Gitu. Kalau dari awal nih dok, pemasangan gigi terus juga sampai pasang, itu ada perawatan khususnya tidak? Kalau perawatan khusus paling kita pasti yang pertama pemeriksaan dulu sih Mas dia. Jadi pasiennya ini tuh gigitannya normal apa enggak, dia ada penyakit sistemik atau penyakit tertentu juga enggak, kebiasaan-kebiasaan buruk dia kayak gimana. Jadi enggak semua kasus pada pasien itu tiba-tiba oh ya udah kita langsung bisa pakai jacket crown. Kalau enggak kita langsung bisa bikinin dia jacket crown-nya. Jadi balik lagi ke pasiennya masing-masing, tergantung kebutuhan sama kondisinya pasien itu. Biasanya kalau crowning itu yang masangnya itu bisa segala usia atau ada usia tertentu? Biasanya indikasinya dia kalau udah gigi dewasa sih Mas dia biasanya. Soalnya kalau dia masih dalam masa pertumbuhan, giginya kan masih tumbuh. Ya, dia masih sayang dia. Antara kita kalau misalnya dia dibikin jacket crown di situ tapi giginya masih dalam masa pertumbuhan, bisa paling jeleknya bisa pecah dan gigitannya nggak pas gitu. Soalnya masih dalam masa pertumbuhan. Berarti umumnya gigi dewasa ya? Iya gigi dewasa, benar. Terakhir nih dok, barangkali ada pesan kah atau tips kah untuk Sobat Pandawa yang lagi penasaran atau mungkin ragu-ragu atau mungkin sedang berpikir mau pasang crown nih tapi cocok atau enggak ya, atau saya pantas atau tidak atau bagaimana? Oke. Jadi buat para sahabat Pandawa yang punya masalah pada gigi dan kemungkinan oh ini indikasi buat jacket crown, pokoknya jangan ragu, langsung aja konsultasikan atau datang langsung ke klinik utama Pandawa, langsung kita bikinin jacket crown yang terbaik buat sahabat Pandawa. Gitu. Langsung dok ya? Langsung bisa nanti dibikinin. Oke, cukup dok? Gitu. Cukup. Oke, karena tadi sudah jelas banget dari mulai penjelasan di pengertiannya segala macam jenis-jenisnya dan juga tadi sudah dapat tips juga dari Dr. Reza terkait dengan crown gigi. Episode kali ini cukup sampai sini saja, tapi jangan khawatir masih banyak episode selanjutnya. Dan Sobat Pandawa barangkali yang mau bertanya atau mau konsultasi bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh kami, dijawab langsung oleh dokter yang terkait. Dan tentunya saya Aditya Ananda. Saya Dr. Reza. Cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya Klinik Utama Pandawa YouTube channel semakin oke lagi dan Tanya Dok semakin mengudara. Terima kasih. See you the next episode. Dah.